Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi dapat kembali beraksi seperti biasa untuk menghadapi Genoa, meskipun ada kekhawatiran cedera baru-baru ini. Pemain berusia 24 tahun itu sempat menderita kontraktur otot aduktor di paha kanannya, ketika Inter menghancurkan Atalanta pada Rabu malam. Namun beruntung bagi Inter, cedera yang dialami Fratesi tampaknya tidak terlalu serius, di mana sang gelandang telah melanjutkan latihan pribadinya kemarin. Menurut Sky Sport Italia, kondisi sang pemain bahkan tidak memerlukan tes medis. Hal ini menunjukkan bahwa sang pemain telah terhindar dari cedera dan bisa segera tersedia untuk Simone Inzaghi. Laporan mencatat, pemain internasional Italia itu bahkan bisa dipanggil untuk pertandingan melawan Genoa pada hari Senin. Inzaghi tentunya mengharapkan ketersediaan Fratesi mengingat sang pelatih belum bisa mengandalkan dua gelandang lainnya, yakni Hakan Calhanoglu dan Stefano Sensi yang masih dalam proses pemulihan. Fratesi sejatinya tidak selalu menjadi starter, namun ia mampu mengukuhkan diri sebagai pemain pengganti yang berpengaruh bagi La Beniamata. Sementara itu, dalam laporan lain Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dua pemain kunci Inter lainnya, yakni Marcus Thuram dan Francesco Acerbi kemungkinan besar sudah kembali tersedia untuk menghadapi Genoa. Inter Milan dilaporkan bisa mempertahankan pemain kuncinya pada musim depan, jika mereka sukses merebut gelar Scudetto di akhir musim. Seperti diketahui, Inter sedang menikmati musim tersukses mereka sejauh ini dengan berdiri kokoh di puncak klasemen. Pasukan Simone Inzaghi juga menjadi tim paling produktif sekaligus memiliki pertahanan terbaik di 5 liga top Eropa sejauh musim ini. Oleh sebab itu, Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa hasil positif yang diraih Inter di lapangan, akan berdampak besar pada keuangan klub. Dalam hal ini, memenangkan Scudetto tentu akan menjadi dorongan besar bagi Inter. Jika mampu meraih bintang kedua yang sangat dinantikan, maka Nerazzurri akan menghasilkan pendapatan setidaknya 15 juta euro. Meskipun hal ini juga bisa berdampak dengan meningkatnya nilai pasar para pemain, namun laporan meyakini bahwa manajemen klub tidak lagi terpaksa menjual aset terbaik mereka. Pada tahun-tahun sebelumnya, Inter harus berpisah dengan pemain seperti Romelu Lukaku, Achraf Hakimi dan Andre Onana untuk menyeimbangkan keuangan klub. Akan tetapi hal tersebut tidak akan kembali terjadi, berkat kombinasi bisnis cerdas di pasar dan hasil luar biasa di lapangan. Dengan demikian, menjual pemain bintang di musim panas mendatang tidak lagi menjadi suatu keharusan bagi La Beniamata. Inter Milan berpeluang memecahkan rekor perolehan poin di Serie A yang dibuat Juventus pada musim 2013-2014. Dalam beberapa hari terakhir, banyak pakar dan penggemar yang mengklaim bahwa ini adalah versi terbaik Inter yang pernah mereka saksikan. Pasukan Simone Inzaghi sudah tancap gas sejak awal tahun 2024, dengan telah memenangkan 11 pertandingan di semua kompetisi. Oleh karena itu, Gazzetta dello Sport melansir bahwa Inter berpeluang memecahkan rekor poin Juventus, yang mengumpulkan 102 poin di bawah pelatih Antonio Conte. Sejauh ini belum ada klub lain yang berhasil mendekati rekor tersebut di kasta tertinggi Italia. Meskipun mencapai angka 3 digit tampak seperti utopia pada beberapa bulan lalu, namun Inter kini memiliki peluang jika mampu mempertahankan performa fantastis mereka. Laporan mencatat, Juventus mengoleksi 69 poin setelah 26 pekan pada saat memecahkan rekor tersebut, sama seperti yang diraih Inter saat ini. Dengan demikian, kita akan lihat apakah pasukan Inzaghi dapat mempertahankan performa mereka di tengah jadwal yang padat. Namun dan bagaimanapun, banyak yang memperkirakan Inter akan mengalihkan fokus ke Eropa setelah gelar Scudetto sudah dalam genggaman. Sementara dalam catatan lain, Gazzetta juga mengungkapkan bahwa Inzaghi telah mengukir sejarah sebagai pelatih Inter pertama, yang mencatatkan rata-rata 2,17 poin per laga. Allenatore asal Italia tersebut bergabung dengan Inter pada musim panas 2021, dan kini telah melakoni 145 pertandingan untuk La Beniamata. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi berniat bertahan di klub dan meminta syarat untuk memperbarui kontraknya. Seperti diketahui, pelatih asal Italia itu direkrut Inter pada tahun 2021 sebagai pengganti Antonio Conte.
Meskipun segala sesuatunya tidak selalu berjalan mulus bagi Inzaghi, namun kini dirinya telah menjadi salah satu pelatih paling diincar di Eropa. Inzaghi telah membimbing Inter menjadi salah satu tim yang disegani di Eropa untuk saat ini, dan juga berhasil meraih sejumlah trofi domestik hingga melaju ke final Liga Champions. Oleh karena itu, sang pelatih mulai dilirik sejumlah klub papan atas di Eropa, terutama dari Premier League. Hal tersebut tentu saja membuat Inter berupaya memperbarui kontraknya demi memagarinya dari klub lain. Menurut FC Internews, Inzaghi juga sangat ingin bertahan di Appiano Gentile meskipun ada minat dari klub-klub Inggris, seperti The Blues, Chelsea dan Manchester United. Namun, ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh Inzaghi agar bersedia menandatangani kontrak baru dengan La Beniamata. Sang pelatih meminta perpanjangan berdurasi 2 tahun yang akan mengikatnya hingga tahun 2027 secara keseluruhan. Selain itu, mantan allenatore Lazio tersebut juga meminta pengakuan yang lebih baik terhadap para stafnya. Inzaghi merasa bahwa rekan-rekan teknisnya telah diperlakukan secara tidak adil ketika Inter meraih hasil buruk pada musim lalu. Kemudian yang terakhir, Inzaghi meminta kepada pemilik Inter untuk mempertahankan para pemain kuncinya pada musim depan. Berkat membaiknya keuangan klub, maka sang pelatih mengharapkan situasi yang tidak terlalu menimbulkan trauma pada jendela transfer mendatang. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti melontarkan banyak pujian untuk Simone Inzaghi dan pasukannya setelah menjalani kampanye yang luar biasa. Seperti yang dilaporkan hari ini, Moratti kembali mengunjungi markas latihan Inter di Appiano Gentile untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Saat berbicara kepada Sky Sport Italia, Moratti juga menyatakan bahwa Lautaro sangat cocok masuk dalam tim peraih treble yang ia miliki. "Saya ucapkan terima kasih atas undangannya," ujar Moratti seperti dilansir FC Internews. "Ini adalah hari yang emosional dan tentu saja merupakan kepulangan untuk saya. Inter adalah sesuatu yang mendasar dan juga menjadi motivasi yang sangat kuat bagi kami dan juga bagi keluarga besar klub. Saya sangat menikmati Inter musim ini, karena mereka sangat kuat dan juga bermain bagus, serta sangat menyenangkan untuk disaksikan. Ini mungkin Inter terbaik yang pernah ada, namun sulit untuk membuat perbandingan. Lautaro adalah pemain hebat, dan kami juga sudah memiliki Diego Milito, sehingga El Toro mungkin bisa menjadi striker pendukung. Kemudian, sejujurnya saya tidak menyangka Inzaghi akan sebagus ini. Dia melakukannya dengan baik dan semakin berkembang. Senang rasanya memiliki Inzaghi di Inter, mengingat dirinya mampu menjaga keharmonisan tim dan membuat mereka tampil solid. Saya selalu mengatakan bahwa Inter adalah favorit Scudetto musim ini karena mereka sangat superior dan konsisten. Namun mengenai Liga Champions, saya lebih percaya tahayul karena itu lebih sulit." Tutup mantan pemilik Inter tersebut. Inter Milan, dilaporkan sedang mengevaluasi langkah untuk memulangkan Michele Di Gregorio di musim panas mendatang. Mantan kiper Inter tersebut telah resmi dipermanenkan Monza pada tahun 2022, dan kini dirinya menjadi salah satu kiper paling mengesankan di Serie A. Menurut FC Internews, Nerazzurri sedang menjajaki kemungkinan membawa Di Gregorio kembali ke Appiano Gentile. Meski demikian, langkah tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat Monza meminta 20 juta euro untuk melepas sang kiper. Namun Inter mempunyai sedikit keuntungan karena mengaktifkan bonus penjualan di masa depan saat mereka melepas Di Gregorio ke Monza. Klausul tersebut berarti akan berubah menjadi diskon jika Inter kembali merekrut si pemain. Akan tetapi, langkah ini tentu saja terkait dengan masa depan Emil Audero. Mantan kiper Juventus itu bergabung ke Inter dengan status pinjaman dari Sampdoria yang berisi opsi pembelian. Inter sejatinya tidak berniat mengeluarkan dana sebesar 6,5 juta euro untuk mempertahankan Audero. Di sisi lain, Inter akan terbuka untuk mempertahankan jasa Audero, jika Sampdoria bersedia memperpanjang pinjamannya 1 musim lagi. Hal ini pun bisa menjadi solusi yang lebih masuk akal jika Sampdoria tetap bertahan di Serie B untuk musim berikutnya, yang akan didasarkan pada klasemen Liga saat ini. Miliarder asal Finlandia, Tomas Ziliakus resmi mengundurkan diri dari pembelian Inter agar bisa sepenuhnya fokus membersihkan namanya dari tuduhan palsu di Singapura.
Seperti diketahui, Ziliakus terus menegaskan keinginannya untuk membeli Inter dari Suning Group. Namun upayanya kini terhenti secara tiba-tiba setelah pihak berwenang di Singapura melayangkan surat perintah penangkapan terhadap Ziliakus dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan dugaan keterlibatannya dalam pernyataan menyesatkan yang dibuat oleh mantan perusahaan sang miliarder. Oleh karena itu, Ziliakus kini terpaksa berupaya membela diri dari tuntutan hukum tuduhan palsu tersebut demi membersihkan namanya. Salah satu perusahaan yang dimiliki Ziliakus, 21 Century Capital pun telah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi berencana membeli klub raksasa Italia tersebut. Inter Milan dikabarkan telah mematuhi ketentuan perjanjian penyelesaian dengan badan UEFA dan berharap mereka tidak mengalami potongan hadiah bonus dari kompetisi UCL musim ini. Perlu diketahui, Nerazzurri dan klub-klub top Serie A lainnya telah menandatangani perjanjian dengan UEFA dikarenakan kesulitan keuangan pasca COVID-19. Perjanjian ini akan menghindarkan klub dari sanksi finansial selama mereka dapat mematuhi ketentuan dari Badan Sepak Bola Eropa tersebut. Menurut FC Internews, Nerazzurri hari ini telah merilis hasil keuangan mereka di paruh pertama musim 2023-2024. Inter menyatakan bahwa mereka memperkirakan pendapatan dari Liga Champions saat ini sekitar 65 juta euro setelah mencapai babak 16 besar. Jika Nerazzurri berhasil melaju ke babak perempat final kompetisi tersebut, maka hadiah dari UCL akan semakin bertambah. Lebih lanjut, laporan mencatat bahwa Inter telah mematuhi ketentuan perjanjian penyelesaian dan berharap UEFA tidak memotong hadiah tersebut. Sementara itu, Nerazzurri juga mengumumkan bahwa mereka telah memastikan memperoleh 72 juta euro melalui kesepakatan sponsorship dan endorsement. Angka ini tidak termasuk kesepakatan sponsor yang akan habis pada akhir musim, namun hanya kesepakatan yang masih berlaku untuk musim depan. Pendapatan tersebut bisa meningkat karena manajemen saat ini sedang memperbarui perjanjian dengan beberapa mitra komersial mereka, dan juga menegosiasikan kemungkinan kemitraan yang baru. Menurut laporan terbaru hari ini, Nerazzurri telah mencapai kesepakatan dengan Betsson Sport dan akan memperoleh 30 juta euro plus bonus per musim. Perusahaan asal Swedia tersebut dikabarkan akan menjadi sponsor utama jersey klub selama 5 tahun ke depan. Meski demikian, laporan menjelaskan bahwa nama Betsson Sport tidak akan muncul di jersey Inter karena peraturan di Italia yang melarang klub menampilkan nama perusahaan perjudian. Sebaliknya, nama komersial Star Casino Sport akan muncul di jersey klub untuk musim depan. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli mengakui bahwa Rossoneri sudah menyerah dari perburuan gelar Serie A musim ini. Seperti diketahui, Inter sekali lagi menunjukkan dominasi mereka di Serie A saat mengalahkan Atalanta dan berdiri kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan yang signifikan. Pioli pun mengakui perburuan gelar sudah selesai dan menyadari bahwa tidak ada tim lain yang mampu mengejar Inter. Saya pikir Inter telah memastikan tempat pertama di puncak klasemen, ujar Pioli saat konferensi pers jelang laga antara pasukannya menghadapi Lazio. Menurut saya perburuan gelar sudah berakhir, mengingat Inter telah menjalani musim yang luar biasa. Mereka selalu meraih kemenangan meskipun menghadapi jadwal yang sulit. Inter berada di level yang sama dengan Napoli musim lalu, dan keduanya telah menghasilkan statistik yang mengesankan. Namun menurut saya mereka lebih mirip dengan Juventus asuhan Antonio Conte. Kita berbicara tentang tim yang kalah 1 kali dalam 1 musim serta membuka rentetan kemenangan besar. Ini adalah tim yang menikmati musim dengan sangat fantastis, tutup pelatih Rossoneri tersebut. Inter Milan telah menjadwalkan pertemuan penting dengan perwakilan Lautaro Martinez untuk menyelesaikan pembicaraan kontrak sang striker. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter berencana bertemu dengan agen Alejandro Camano selama mereka berada di Madrid. Nerazzurri akan bertandang ke ibu kota Spanyol untuk pertandingan leg kedua melawan Atletico Madrid di babak 16 besar UCL pada 13 Maret mendatang. Gazzetta meyakini bahwa Nerazzurri akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadwalkan pertemuan krusial dengan Camano. Sang agen saat ini sedang berada di Argentina dengan alasan keluarga, namun manajemen Inter berharap mendapat kesempatan untuk mengadakan pembicaraan tatap muka di Madrid. Laporan mencatat, Inter dan Camano akan berupaya menjembatani kesenjangan ekonomi dalam perjanjian kontrak baru sang kapten. El Toro dan perwakilannya mengincar gaji bersih sebesar 10 juta euro per musim, sementara Inter masih bertahan dengan menawarkan angka yang lebih rendah.
Namun laporan menjelaskan bahwa tambahan bonus dalam kesepakatan akan memainkan peran penting dalam negosiasi tersebut. Inter Milan dikabarkan ingin menyelesaikan negosiasi perpanjangan kontrak dengan bek sayap Denzel Dumfries pada akhir bulan depan. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa pihak klub berencana menjadwalkan pertemuan penting dengan perwakilan sang pemain dalam beberapa minggu mendatang. Dumfries merupakan salah satu pemain yang situasinya di Inter sedang dalam ketidakpastian untuk saat ini. Kontrak pemain asal Belanda tersebut sejatinya masih berlaku hingga Juni 2025, namun pihak klub tidak berniat melihat sang pemain memasuki tahun terakhir dalam kontraknya. Hal ini tentu saja bisa membuat Inter kehilangan Dumfries dengan status bebas transfer saat kontraknya berakhir. Sikap Inter sudah jelas, yakni ingin menyetujui perpanjangan kontrak dengan Dumfries atau mereka akan mencoba menjual sang pemain di musim panas. Inter sudah mengajukan tawaran kontrak baru kepada Dumfries dan perwakilannya senilai 3,8 juta euro bersih per musim plus bonus. Sementara itu, tuntutan sang pemain hingga saat ini belum berubah dan masih bertahan di angka 5 juta euro bersih per musim. Laporan mencatat, Inter merasa akan sulit untuk mencapai angka yang lebih tinggi dari tawaran yang ada dan tetap berada dalam struktur gaji mereka. Hal ini terutama terjadi mengingat penghapusan keputusan pertumbuhan di sepak bola Italia. Maka dari itu, Inter tidak ingin ketidakpastian terus menghantui mereka, dan akan menggelar pertemuan penting dengan perwakilan Dumfries pada akhir bulan Maret mendatang.